Firman Kudus Kebangunan Pagi dari Pelatihan Musim Dingin tahun 2025. Dengan subjek umum mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Bagian yang keempat. Judul untuk minggu ke-11 yaitu Anak Domba Allah di atas tahta di dalam kota. Pada hari ke-6 ini pembacaan Alkitab diambil dari Yehezkiel pasal 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Pembacaan dilanjutkan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 3. Dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Sebagai akibat dari memiliki langit yang jernih dengan tahta dan mengalami seorang manusia yang memiliki penampilan elektrum dan api yang menghanguskan, kita akan memiliki penampilan pelangi. Pelangi adalah cahaya yang mengelilingi manusia yang sedang duduk di atas tahta. Cahaya ini melambangkan kesemarakan dan kemuliaan yang mengelilingi Tuhan di atas tahta. Saudara-saudari, untuk memahami makna pelangi itu, kita perlu mengingat pelangi pada zaman Nuh. Air bah telah menghancurkan seluruh bumi, dan ketika orang melihat awan badai di langit, mereka mungkin takut dibinasakan. Karena itu Allah membuat satu perjanjian di mana Dia berjanji tidak akan pernah lagi menghancurkan semua yang hidup dengan air bah, dan Dia menaruh pelangi di awan sebagai tanda dari perjanjian ini. Karena itu pelangi adalah sebuah tanda kesetiaan dan janji Allah untuk tidak menghancurkan umat manusia yang jatuh dengan air bah. Pada pelangi ada beberapa warna yang berbeda, tetapi warna dasarnya hanya 3, merah, kuning, dan biru. Ketika warna-warna ini bersinar dan berbaur, mereka menghasilkan warna-warna lain seperti oranye, hijau, dan ungu. Sangatlah bermakna bahwa 3 warna utama dari pelangi adalah merah, kuning, dan biru. Tahta itu terlihat seperti batu nilam biru. Elektrum berwarna kuning. Api itu merah. Dengan penyinaran dan pembiasan mereka, 3 warna ini bergabung untuk membentuk pelangi. Biru melambangkan tahta. Menurut Mazmur pasal 89 ayat yang ke-15, fondasi tahta Allah adalah keadilbenaran. Ini menunjukkan tahta biru melambangkan keadilbenaran Allah. Api melambangkan api yang menguduskan, memisahkan, dan menghabisi. Ini berarti merah mengacu kepada kekudusan Allah. Kuning melambangkan kemuliaan Allah dalam elektrum yang mengilap. Karena itu, di sini kita memiliki keadilbenaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah yang ditandai oleh warna biru, merah, dan kuning. Saudara-saudari, keadilbenaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah adalah 3 atribut ilahi yang menjauhkan orang berdosa dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus datang, mati di atas salib untuk memuaskan tuntutan-tuntutan keadilbenaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah, dan telah bangkit, dan Dia sekarang adalah keadilbenaran, pengudusan, dan penebusan kita. Sekarang Dia juga adalah kemuliaan kita. Dalam diri kita sendiri, kita kekurangan kemuliaan Allah. Kita berada di bawah penghakiman keadilbenaran Allah, dan kita jauh dari kekudusan Allah. Tetapi sekarang sebagai orang-orang beriman, kita berada di dalam Kristus, dan Dia telah menjadi keadilbenaran, kekudusan, dan kemuliaan kita. Lebih jauh lagi, karena kita berada di dalam Kristus, kita bahkan memikul Kristus sebagai keadilbenaran, kekudusan, dan kemuliaan. Karena kita berada dalam Kristus, dalam pandangan Allah kita terlihat seperti keadilbenaran, kekudusan, dan kemuliaan. Kita perlu mengalami Kristus secara demikian, sehingga ketika orang lain mengontak kita, mereka dapat merasakan keadilbenaran, kekudusan, dan kemuliaan.
Ini berarti mereka harus mampu merasakan bahwa kita memiliki langit yang jernih, bahwa kita memiliki tahta, dan bahwa kita adil, benar, dan tepat, tidak ceroboh atau kendur dalam hal apapun. Saudara-saudari, kita juga harus memiliki elektrum yang mengkilap, bersinar, dan berbobot. Kemudian, kita akan memiliki penampilan pelangi, dan para malaikat, setan-setan, dan Satan akan bisa melihatnya. Sebagai orang yang telah jatuh, tetapi yang sekarang telah diselamatkan, kita telah menjadi kesaksian dari kesetiaan Allah dalam menyelamatkan kita. Saudara-saudari, setiap gereja lokal harus memikul kesaksian dari pelangi yang demikian. Bahkan, Yerusalem Baru memiliki penampilan pelangi. Batu fondasi Yerusalem Baru ada 12 lapis, dengan setiap lapis memiliki warna yang berbeda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Allah yang setia dalam menjaga janji-Mu. Kekudusan Allah, kemuliaan Allah, keadil benaran Allah, semua ternyata pada-Mu Tuhan. Tanpa-Mu aku tidak dapat menghampiri Allah, tapi melalui-Mu juga aku dilayakkan di hadapan Allah. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang telah melalui proses telah memuaskan tuntutan Allah. Terima kasih Tuhan. Amin.